Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ertambang Nahartyo MSc PSD selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji seminar proposal tesis pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Saya Maulida Fitria, mahasiswi Magister Sains Akuntansi FEB UGM. Pada video kali ini ingin mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Keterlibatan Aktor Individu dalam Manajemen Keberlanjutan, Pengaruh Tingkat Konstrual dan Informasi Keberlanjutan terhadap Perilaku Berkelanjutan Manajer. Untuk outline presentasi pada video kali ini ada pendahuluan, teori dan pengembangan hipotesis, dan kemudian metode penelitian. Penelitian ini secara umum berangkat dari argumen penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan isu global dan juga tugas bersama yang membutuhkan keterlibatan dan kontribusi dari banyak aktor di dalamnya. Nah, salah satu aktor yang dinilai memiliki peran penting dan juga sering disorot adalah domain bisnis atau perusahaan. Untuk menjelaskan keterlibatan perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa keberlanjutan perusahaan merupakan tantangan lintas fungsi yang menuntut keterlibatan dari unit-unit fungsional yang ada di dalam perusahaan. Kemudian, dengan menilai keterlibatan unit fungsional melalui implementasi alat manajemen keberlanjutan pada perusahaan besar di Jerman, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat pesimisme keterlibatan unit akuntansi atau kontrol manajemen dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Nah, hal ini dapat kita lihat pada gambar dua hasil penelitian berikut. Temuan penelitian tersebut tentunya mengejutkan dan juga menyisakan pertanyaan besar bagi peneliti, mengingat bahwa beberapa penelitian sebelumnya telah banyak mengulas terkait dengan peran penting akuntansi atau akuntansi manajemen dalam keberlanjutan atau pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, jika kita lihat dari tugas dan juga fungsinya dalam perusahaan, unit ini selain sebagai penyedia informasi inti untuk manajer, mereka juga sebagai penghubung antara manajer puncak dengan fungsi-fungsi perusahaan yang lainnya. Oleh sebab itu, penelitian ini kemudian menduga bahwa sebenarnya rendahnya keterlibatan unit fungsional ini bukan murni karena fungsi ini tidak terlibat dalam mendukung keberlanjutan perusahaan, melainkan mereka terlibat secara tidak langsung, yaitu melalui penyediaan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manajer, terutama dalam pengambilan keputusan. Meskipun dugaan tersebut tampaknya potensial, namun penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan peran informasi keberlanjutan dalam mempengaruhi perilaku masih terbilang terbatas dalam penelitian. Dua penelitian sebelumnya, seperti Madain dan Solihin 2015 serta S et al. 2019, menemukan bahwa basis informasi keberlanjutan mempengaruhi keputusan manajer. Bahkan mereka juga menginisiasi bahwa adanya informasi keberlanjutan ini mengarah pada perilaku yang lebih berkelanjutan atau perilaku yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan atau sosial. Namun sayangnya kedua penelitian ini tampaknya belum memasukkan preferensi individu atau karakteristik individu dalam model penelitian mereka. Padahal prediktor atau penentu di tingkat individu ini tampaknya juga relevan dalam menjelaskan perilaku berkelanjutan manajer. Untuk itu, penelitian ini mencoba untuk mengisi gap penelitian tersebut. Kemudian, untuk menjelaskan atau untuk mengetahui penentu atau prediktor perilaku berkelanjutan, beberapa penelitian sebelumnya mengarah pada pertanyaan mengapa aktor terlibat dalam pembangunan berkelanjutan atau secara spesifik mengapa individu atau manajer terlibat dalam keputusan atau tindakan yang berkelanjutan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, beberapa penelitian sebelumnya baik dari literatur ekonomi maupun literatur pemasaran sering menggunakan teori perilaku yang direncanakan atau TPB dalam menjelaskan perilaku, sehingga sikap, kemudian norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dipersepsikan menjadi prediktor kunci dalam menginduksi perilaku atau niat untuk berperilaku. Nah, kemudian temuan-temuan tersebut tampaknya meyakinkan dalam menjelaskan perilaku di tingkat individu. Namun, jika kita lihat dari konsep keberlanjutan yang melibatkan manfaat jangka panjang atau pemikiran tujuan yang jauh di masa depan dan bahkan terkadang menghasilkan trade-off keputusan, maka ada salah satu teori dalam psikologi sosial yang tampaknya juga berpotensi untuk menjelaskan perilaku berkelanjutan tersebut, yaitu teori CLT yang digagas oleh Throop dan Lieberman. Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan teori tingkat konstrual atau konstrual level teori untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa aktor individu terlibat dalam perilaku berkelanjutan.
Individu, manajer, bahkan para profesional pengambil keputusan lain seringkali mengarahkan pemikiran mereka ke tindakan, situasi, objek, atau kejadian yang bahkan berada di luar pengalaman pribadi mereka. Dengan kata lain, mereka dapat mengambil keputusan, kemudian mengevaluasi sesuatu, bahkan merencanakan masa depan dengan didasarkan atau dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran tersebut. Teori CLT ini bermula pada usaha Lieberman dan Traub 1998, di mana dia ingin menjawab bagaimana perjalanan mental terjadi, yaitu bagaimana manusia kadang-kadang mampu melampaui dirinya sendiri di sini dan juga sekarang. Artinya, mereka mampu memikirkan diri mereka sendiri di masa lalu, kemudian mereka bisa merencanakan masa depan, dan bahkan mereka dapat mengambil atau menggunakan perspektif orang lain untuk mengambil keputusan. Secara fisik, tidak mungkin seseorang itu berada di masa depan, masa lalu, atau berada di lokasi yang jauh dalam waktu yang bersamaan. Namun, kemampuan inilah yang dikenal atau disebut dengan jarak psikologis yang menjadi akar dari teori tingkat konstrual ini. Premis inti CLT menyebutkan bahwa peristiwa, objek, atau situasi yang sama dapat direpresentasikan pada tingkat konkret atau abstrak bergantung pada jarak psikologis atau pemikiran-pemikiran individu terkait dengan peristiwa, objek, atau situasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin jauh jarak psikologis objek atau situasi, maka semakin abstrak objek atau situasi tersebut direpresentasikan. Nah, cara merepresentasikan objek inilah yang kemudian disebut dengan tingkat konstrual, yaitu mengacu pada bagaimana individu memandang, memaknai, dan juga menafsirkan dunia sekitar mereka, terutama perilaku atau tindakan orang lain terhadap diri mereka sendiri. Pada akhirnya, muara dari model atau kerangka kerja CLT ini adalah evaluasi dan juga perilaku. Maksudnya adalah representasi mental yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran yang jauh dari pengalaman pribadi tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi evaluasi, prediksi, dan juga perilaku seseorang. Selanjutnya adalah terkait dengan tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis. Berdasarkan argumen Windhoff, Salteger et al. Tahun 2014 yang menyatakan bahwa secara definisi konsep keberlanjutan atau perilaku berkelanjutan merupakan istilah atau konsep yang kompleks dan terbilang baru sehingga tidak ada pemahaman yang sama terkait dengan apa yang terkandung dan juga tersirat di dalamnya. Oleh sebab itu, beberapa penelitian mengarahkan perilaku berkelanjutan ini pada perilaku pro-lingkungan atau pro-sosial dan juga diarahkan pada perilaku sukarela atau UCB serta dikaitkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu yang menitik beratkan pada setiap tindakan atau keputusan yang tidak membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, di mana hal ini populer dengan istilah don't cheat on your kids. Nah, berdasarkan argumen tersebut, tampaknya ada pertimbangan orang lain dan juga masa depan yang jauh dalam definisi pembangunan berkelanjutan atau tujuan berkelanjutan ini. Nah, hal ini tampaknya sejalan dengan perspektif teori tingkat konstrual atau CLT. Selain itu, hal ini juga tampaknya didukung oleh beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat konstrual pada akhirnya akan mempengaruhi evaluasi bahkan keputusan individu. Bahkan Tagavi tahun 2019 menyatakan bahwa tingkat konstrual mental yang lebih tinggi akan mengarah pada perilaku OCB, perpanjangan peran, dan juga perilaku prososial yang lebih positif. Oleh sebab itu, penelitian ini kemudian menduga atau memprediksi bahwa subjek dalam perlakuan tingkat konstrual tinggi cenderung memilih proyek atau program yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan subjek dalam perlakuan tingkat konstrual rendah. Selanjutnya adalah terkait dengan informasi keberlanjutan. Sebagaimana penelitian sebelumnya yang menginisiasi bahwa basis informasi keberlanjutan mengarah pada perilaku yang berkelanjutan. Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan hubungan informasi keberlanjutan terhadap perilaku berkelanjutan adalah teori sejarah kehidupan atau life history theory. Teori ini menyatakan bahwa individu mengadopsi strategi hidup yang bervariasi, yaitu dari fokus pada hasil jangka panjang atau masa depan yang disebut strategi hidup lambat, hingga berfokus pada hasil langsung yang disebut dengan strategi hidup cepat. Kemudian, salah satu faktor atau pertimbangan individu untuk memilih strategi ini adalah ketidakpastian atau kepastian lingkungan tempat individu tinggal dan juga keyakinan yang mereka miliki mengenai masa depan. Nah, kemudian ketidakpastian ini dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai informasi keberlanjutan, yaitu ada dan tidaknya informasi keberlanjutan yang disediakan oleh perusahaan untuk para manajer atau para pengambil keputusan.
Penelitian sebelumnya seperti Madain dan Solihin tahun 2015 menemukan bahwa informasi lingkungan dan sosial, baik itu berupa informasi lingkungan yang baik dan juga buruk, mempengaruhi keputusan manajer untuk melanjutkan atau menghentikan proyek. Bahkan mereka juga menginisiasi bahwa basis informasi tersebut mengarah pada perilaku yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan. Selain itu, S et al. Tahun 2019 juga memberikan temuan bahwa basis informasi keberlanjutan yang berupa integrated reporting atau non-integrated reporting mengarah pada perilaku atau keputusan yang lebih berkelanjutan. Sehingga hipotesis penelitian ini berbunyi yang pertama, subjek yang hanya memiliki informasi keuangan akan berinvestasi lebih banyak dalam proyek dengan pengembalian keuangan yang lebih tinggi daripada dalam proyek dengan pengembalian keuangan yang lebih rendah. Sementara H2B menyatakan bahwa subjek yang memiliki informasi keberlanjutan cenderung berinvestasi lebih banyak dalam proyek atau program yang berkelanjutan daripada subjek yang hanya memiliki informasi keuangan. Selain hipotesis pengaruh utama, penelitian ini juga menguji hipotesis interaksi antara informasi keberlanjutan dan juga tingkat konstrual terhadap perilaku berkelanjutan, yaitu di mana H3 penelitian ini yaitu terdapat interaksi antara tingkat konstrual dan informasi keberlanjutan dalam mempengaruhi keputusan manajer dalam memilih proyek yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah terkait dengan hubungan tidak langsung antara tingkat konstrual, diskon temporal, dan juga perilaku berkelanjutan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa diskon temporal merupakan kecenderungan seseorang untuk melampirkan bobot yang lebih besar pada hasil langsung daripada hasil yang tertunda. Beberapa penelitian sebelumnya memasukkan indikator ini untuk menjelaskan perilaku berkelanjutan. Misalnya Swaim et al. Tahun 2016 yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh mediasi atau moderasi dalam penelitiannya dengan menggunakan perspektif TPB. Namun ia menemukan bahwa adanya pengaruh negatif langsung terhadap niat untuk berperilaku. Sementara itu, temuan dari Van der Waal et al. Tahun 2018 menunjukkan bahwa diskon temporal memediasi hubungan antara ketidakpastian terhadap perilaku berkelanjutan. Dengan demikian, hipotesis keempat penelitian ini berbunyi diskon temporal memediasi pengaruh tingkat konstrual terhadap perilaku berkelanjutan. Sehingga rangka konseptual penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan penelitian dan juga hipotesis penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode eksperimen berbasis web atau internet dengan desain 2x2 antar subjek, yaitu dengan memanipulasi tingkat konstrual dan juga informasi keberlanjutan sebagai variabel independen penelitian, serta mengukur variabel mediasi berupa diskon temporal dan variabel dependen berupa perilaku berkelanjutan. Selanjutnya, subjek atau partisipan dalam penelitian ini adalah manajer perusahaan atau karyawan internal pengambil keputusan yang setara dengan manajer, misalnya tim leader. Nah, untuk jumlah minimal partisipan penelitian ini adalah 60-80 orang, sebagaimana yang telah disarankan oleh Hare et al. Tahun 2014. Kemudian terkait dengan definisi operasional variabel dependen penelitian ini adalah perilaku berkelanjutan manajer, yaitu yang mengacu pada keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan dalam pemilihan program yang diajukan. Kemudian variabel ini juga diukur dengan 5 poin skala Likert dan juga jumlah alokasi dana yang dikeluarkan manajer untuk program tersebut. Dan selanjutnya terkait dengan variabel independen penelitian. Variabel tingkat konstrual mengacu pada bagaimana individu menafsirkan atau memahami kejadian di sekitar mereka, terutama terkait dengan perilaku atau tindakan orang lain terhadap diri mereka sendiri. Yang sementara informasi keberlanjutan mengacu pada informasi yang tersedia untuk manajer, terutama yang meliputi informasi keuangan, lingkungan, dan juga sosial. Dan yang terakhir adalah diskon temporal atau variabel mediasi. Nah, diskon temporal ini mengacu pada kecenderungan individu untuk memilih manfaat langsung dibandingkan dengan manfaat jangka panjang meskipun itu lebih besar. Dan kemudian terkait dengan tugas dan prosedur eksperimen. Tugas dalam penelitian ini mengacu pada tugas pengambilan keputusan terkait dengan program yang berkelanjutan, tentunya dengan mengadaptasi dari instrumen-instrumen penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Pertama adalah analisis deskriptif yang memuat deskripsi objek eksperimen yang digunakan. Kemudian, uji kualitas data yang digunakan terkait dengan validitas dan juga reliabilitas
uji asumsi ANOVA misalnya terkait dengan uji normalitas, dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Penelitian ini memiliki empat hipotesis 1, 2, 3 terkait dengan main effect dan juga interaction effect, sehingga penelitian ini kemudian menggunakan ANOVA untuk menguji hipotesis tersebut. Selanjutnya, untuk hipotesis terakhir terkait dengan variabel mediasi, penelitian ini menggunakan menggunakan regresi makro proses sebagaimana yang telah disarankan oleh Hayes et al. Tahun 2013. Proposal penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, sehingga besar harapan saya untuk memperoleh saran, masukan, serta kritikan membangun dari teman-teman semua terkait dengan proposal saya sebagai bahan untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.